Ya, silakan Bapak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita tahu dari Allah mengatakan kau akan datangkan rezeki dari arah yang berbeda. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Karena ya, bagaimana saya tanya gitu, kalau ini misalnya juga ya, tapi juga apakah kita bisa intinya mensikapi itu. Kalau kita yakin dengan pilihan kita serahkan dia. Tapi ini kan ada hal-hal lebih. Bagaimana kita bisa menyatakan itu bahwa hal itu tidak akan jadi diduga gitu. Ya, sebenarnya kalau perkara ini, perkara rezeki yang pertama rezeki ya. Rezeki itu jenisnya apa saja Allah berikan kepada kita. Rupanya banyak, ada yang fisik, kuantitas, harta, rumah, ada yang tidak, kesehatan, kelapangan, cinta, penerimaan, kepercayaan, termasuk iman, Islam, ihsan, di dalamnya banyak. Itu rezeki. Jangan menyempitkan rezeki menjadi hanya harta. Yang tidak harta adalah minta rezeki yang berlimpah, tapi pikirannya jangan harta doang. Karena kalau dikasih harta, dikasih yang lain bisa apa? Dikasih harta, nggak dikasih cinta, mau. Lalu satu wanita mau kita lamar, langsung dari kok. Kiriman sama Ali, kita mati di tengah hukum padi. Kaya sih kaya, tapi nelangsa. Atau dibalik, dikasih cinta, tapi dikasih harta, begitu terus sama istrinya. Suka, tapi akhirnya oke ya. Nah, kalau sebab mendapatkan rezeki dari hisab itu banyak yang mendapatkan pagi-pagi. Tapi salah satunya takwa. Kalau orang takwa, dia insya Allah dapat rezeki dari hisab. Rezeki di dunia ada rezeki di akhirat. Rezeki di akhirat yang tanpa hisab banyak sekali. Jadi kalau mau prosesnya adalah menggunakan takwa dengan seluruh dimensi takwa. Nah, di mana sikap kita dalam ini? Sikap kita bekerjalah sesuai dengan track yang harus dikerjakan seorang muslim dalam konteks kata kita. Kalau konteksnya kerjalah dengan benar, profesional. Allah akan kasih sebenarnya dia kehendak gitu. Gak gampang ya memahami yang ini. Kerjalah benar, Allah akan kasih sesuai dengan yang ia kehendaki. Dan sebagian yang ia kehendaki menjadi rezekimu yang tanpa kita. Sebagian yang ia kehendaki ada yang kau kira kayak gaji. Dan yang tidak kau kehendaki adalah kira tiba-tiba, bukan tiba-tiba Allah berkahi rezeki. Itu tidak dikira. Yang dia keberanian berkahi rezeki. Sama-sama dapat gaji 5 juta. Sama nih. Yang satu itu jadi adem, tenang, bahagia. Istrinya senyum sepanjang masa, satu tidur pun dalam senyum. Sementara sebelahnya ini ribut, nangis, berdoa. Jangan diambil. Ini terus yang ini dapat bonus. Dia dapat bonus, aku enggak. Orang nggak merasa bahwa engkau sudah dikasih rezeki tiada kira. Yang ini tadi ketentraman kata apa? Istrimu itu nggak suka jalan-jalan. Kalau kemana pusing, bau kayak gitu. Terus kalau bau combro, dia enak. Terus serius, ada wanita itu begitu nggak tuh, muntah sih. Sampai beberapa malam gitu sama malam. Kalau masuk ke mall, harus kenapa ini bocil gitu? Karena dulu kan namanya Arab berbuat itu kan namanya Cina. Di kota kan Cina. Itu kan dulu setelah teman main dan teman berdengar kan lagi gitu. Jadi dia mau bocil artinya Allah sudah kasih rezeki dari sini. Yang Allah kasih rezeki, kalau istrinya itu suka sama, suka apa? Allah kasihnya duit. Nah, kalau ini Allah kasihnya ketentraman.
Karena kalau Allah kasih duit, malah itu sih, engkaunya ingin ke mall, istrimu ingin ke mall, makan. Allah kasihnya ini suka di rumah, anaknya suka main di rumah, engkau pun duitnya pas gaji. Nah, cocok mas, jangan kemana-mana, jadi kita atur anaknya jadi banyak. Itu ya. Jadi kalau ingin menyikapi, bekerjalah benar. Oke. Kemudian Allah yakinlah Allah akan kasih ya. Di antara yang terbaik itu ada yang tidak kau kira. Nah, yang tidak kau kira itu ada yang sama sekali tidak kau kira. Bahkan sampai ada itu nggak mengira tulis. Termasuk kelak nanti cuma kau harus. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah ada pemahaman Allah itu apabila itu diletakkan pada satu bangsa, bagaimana kaitannya dengan ada pemahaman sendiri itu tidak orang-orang yang ada di dalam bangsa itu? Maksudnya begini, ada negara miskin dan apakah itu takdir atas bangsa atau individu gitu? Bagaimana kaitannya dengan apa namanya ya seseorang atau individu? Ya. Kalau jadi gini, kalau Allah sama Qadar itu, ini ada sebagai mendefinisikan gini. Kalau Qadar itu ketentuan Allah yang sudah berjalan. Kalau Allah ketentuan Allah yang belum berjalan. Ini belum berjalan. Misalnya ketentuan Allah si A kaya tahun 2001. Oke. Maka Allah lahirkan hamba ini tahun 90. Pas tahun 2001 dia umur 11. Tapi kenanya Allah kaya. Maka Allah sudah punya skenario-nya orang tua yang dimati dua-duanya. Maka jatuh warisan jadi kaya. Nah, apa sudah kaya itu namanya takdir. Sebelum jatuh kaya tadi, karena belum waktunya namanya belum tolak, gitu ya. Itu istilah. Jadi kalau nanti ada sekelompok negara semua orang miskin, itu sudah takdirnya dia miskin, pribadinya miskin, negaranya miskin. Gimana dengan nanti masing-masing ini? Allah sudah bekali setiap hamba akal. Gimana dia bisa berpikir apa yang baik untuk dirinya, apa yang tidak baik. Allah sediakan pula panduan, kata baik kata buruk itu pakai agama. Allah juga bekali dia hati nurani. Maka berusahalah kalau engkau ingin mendapatkan penyesalan atas masalah kemiskinan itu berusaha maksimal. Kalau negaramu nggak cocok, pergilah ke negara lain. Allah kasih panduan-panduan. Nah, kemudian kalau faktanya tidak terjadi, ada dua kemungkinan. Mungkin usaha belum maksimal, sehingga Allah belum kasih hasil yang baik. Mungkin yang terbaik untuk dia memang belum, karena Allah punya skenario besar tadi. Nah, kalau semua film perang itu aja, gimana nontonnya? Paham ya? Orang bertanya, kenapa aku sih jadi korban? Nah, yang kayak gitu. Oh, bukan dia saja. Yang pertama, Allah dia ditanya apa yang dunia. Yang kedua, setiap hamba itu mempunyai kebaikannya masing-masing. Setiap hamba itu punya kebaikan masing-masing. Jadi kebaikan di konteks pribadi, kebaikan di konteks global, itu setiap hamba punya kebaikan masing-masing. Oleh karena itu di sini justru ridhonya seorang hamba kepada takdir Allah itu waktu keimanan dia kepada Allah SWT. Dan nanti Allah akan berikan proses yang berikutnya. Waktu kita ayat menjadi benar-benar. Tetapi manusia tidak boleh membiarkan diri dalam keburukan. Dia harus mencari kebaikan. Makanya ada perintah untuk berusaha, ada perintah memperbaiki diri. Itu salah satu rahasia di bagian ayat Inna Allah yuhibbul muqarrabin hatta yuhibbul muqarrabin. Makanya ada perintah untuk melakukan perbaikan. Jadi manusia tidak boleh membiarkan diri dalam keburukan atau dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang seperti itu, Allah bahkan murka padanya. Ketika ada seorang muslim di Mekah Kudus dan dizalimi di apa-apa, Allah perintahkan hijrah. Sebagian orang tidak mau hijrah, Allah justru murka karena tidak mau hijrah atas nama apapun. Karena orang tidak boleh membiarkan diri dizalimi. La darara
wala dzira, tidak boleh mendolimi dan tidak boleh berbuat zarar pada orang lain, juga tidak boleh dalam bentuk la adzlimu wala udlam wala na'udzu bil adzlima wa an ma'udzu min adzlam. Lindung kepadamu dari kami mendolimi dan kami lindung saya didolimi. Jadi manusia Allah sudah kasih bekal berpikir baik, maka berusaha. Jika belum ada hasil baik, maka harus menyelesaikan usahanya. Mungkin belum sempurna, karena Allah tidak melalui. Kalau usahanya benar, pasti Allah kasih. Kok belum kakak? Belum. Selalu pasti belum sempurna. Allah bagus. Ada mohon dijelaskan sekali karena hadis yang tadi itu orang berusaha terus sampai ada ketentuan tidak diikat ke Allah. Ya, itu kaitannya dengan sifat dan diri. Ya. Itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang betapa kuasanya Allah. Itu mirip dengan ayat wala diri jadi. Mirip dengan innakalata di mana tetap wala jadi. Ini itu satu paket, satu blok hadis tentang masalah ini. Jadi istilah kata, karena Allah kasih hidayah, kau telah berusaha. Itu kalau Allah cabut hidayah, itu baru cabut. Seminggu berbulan masalah. Misinya hati-hatilah dengan kebaikan, jangan sampai sombong dengan kebaikan. Karena Allah bisa sangat. Oleh karena itu nanti di hadis juga dia sama. Orang berbuat ahli neraka sampai nggak ada jalan lagi, Allah dahului. Makanya yang masih dalam kemaksiatan jangan berhenti berharap kepada Allah, karena Allah tidak bisa kasih hidayah. Jadi kalau ini pesannya supaya orang takut. Dalam kebaikan itu jangan jumawa, karena Allah bisa sampai kebaikan orang berbuat kebaikan. Dalam keburukan itu jangan selalu jangan khawatir banget, karena Allah bisa kasih. Makanya Allah akan mengadu. Ini satu hadis perimbangan sebenarnya. Kaitannya dengan perusahaan mana? Yaitu ada harus berikutnya. Pokoknya mami harus nggak boleh satu, harus digabung menjadi satu. Jamul riwayat. Makanya kalau mami harus cuma satu bisa ngomong. Mirip ini. Menurut asing kumum kapal rupiah. Yang dia minta maka berulang lakukan. Seakan-akan ayat masalah hadis mungkar itu hanya pakai ini. Karena banyak hadis yang kaitannya dengan tindakan Nabi pada waktu melihat mungkar di Mekah. Pertama kali pakai apa? Itu kan bagian dari hadis. Sirah Nabi itu kan yang sahih. Berarti hadis Nabi. Nabi mengumpulkan keluarganya. Nabi ngomong dulu. Apakah Nabi ngumpulin mereka? Kemudian lo ini apa itu nyembah sama berhala? Ajar. Nabi ngumpulin dulu sahabat. Apa itu keluarganya di sofa. Nabi nyuruh pakai tangan. Itu apa? Itu berarti ada konteks yang berbeda. Jadi kalau memahami hanya satu hadis bisa jadi kaitannya dengan hadis tadi itu tentang memang kita yang berkuasa Allah dan manusia yang sadar kepada perbuatan karena Allah bisa cabut. Tapi di sana kita yang hadis perintah untuk terus berbuat baik dan tetap istiqomah sampai akhir hayat. Dan di sana juga ada harapan Allah itu melihat hamba yang Allah berarti karena ada perbuatan baik Allah lihat dan insya Allah akan memberikan. Allah juga berjanji Allah binaja berbina dan nanti yang berbuat sungguh-sungguh Allah yang akan sempurna. Jadi kerja yang baik Allah yang sempurnakan ini insya Allah hasilnya. Jadi lagi ini mungkin nyambung dari yang Pak Robi tadi karena mungkin saya terlalu bodoh sehingga nggak nangkep. Kan ada ayat itu tadi ayatnya kita baca tadi di Al-Araf 89 dan 86. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Apakah kemudian konteksnya Allah barakatin minas sama wal ardh itu konteksnya apakah jika ada satu orang saja yang
yang baik, yang beriman, takwa sama Allah, tawakalnya sempurna gitu di satu wilayah, maka kemudian Allah memberikan berkah. Ataukah harus kolektif gitu sebagai satu masyarakat yang bertakwa baru mendapatkan berkah. Begitu pula sebaliknya, apakah kemudian jika ada satu wilayah, satu negara yang dia selalu miskin, kelaparan segala macam, mengindikasikan bahwa penduduknya tidak beriman dan bertakwa, sehingga kemudian Allah tutup keberkahan dari mereka semuanya. Seperti itu. Jadi tugasnya lama sekali. Kalau waktunya masih panjang persoalan. Ini kaitannya dengan melihat hasil, melihat proses. Kita kasih gambar aja ya. Semuanya gini simpel. Jadi di beberapa ayat dalam hadis Nabi ada ayat janji. Ayat janji itu terkadang tidak sama dengan ayat sebab akibat. Tapi karena janji itu janji datang dari Allah, maka Allah akan penuhi. Itu kan janji. Kalau begini, maka begini. Itu ayat janji. Ya. Maka kalau ada orang menyempurnakan tadi sebab yang dijanjikan oleh Allah, maka insya Allah Allah akan berikan akibat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Yang dimaksud bahwa ahlul qura berarti ahlul qura. Berarti keseluruhan ahlul qura aman wartaqwa. Tentu sampai batas mana tak ada ulama memberikan batas. Karena ini babnya ahlul qura, maka kaitannya ahlul qura, bukan masing-masing pribadi. Namanya ahlul berarti termasuk yang mengcover pribadi ya, karena kumpulan ahlul qura itu kumpulan dari pribadi di ahlul qura. Di ahlul qura itu secara umum aman wartaqwa. Maka nanti akan diberikan hasil mereka di nasabati wal. Kalau ada yang maksiat gimana? Nanti lihat apakah kalau ada yang maksiat itu sudah mencapai satu definisi Al-Quran atau belum? Kalau mencapai berarti tidak penuh syarat. Kapan kita bisa lihat? Nanti lihat aja berkaitan turun-menurun. Karena yang paling tahu kaitannya perkara adalah karena istilah aman wa taqwa itu istilah yang hanya Allah yang tahu. Manusia ini kan hanya lihat luarannya aja. Sekarang apakah ada jaminan kalau orang sholat jamaah aman wa taqwa? Belum tentu. Makanya untuk melihat hasilnya, maka lihat aja ada barokah sama Allah ya. Itu berarti aman wa taqwa atau. Tetapi persoalannya tidak begitu. Hasil yang sana itu belum tentu dari barokah. Bisa aja dari istidraj. Makanya nggak bisa dijelaskan kalau ada negara miskin berarti datang karena tidak aman wa taqwa. Belum tentu. Karena kata barokah itu hakikatnya perkara Allah yang tahu. Kalau kaya, nah itu baru kita bisa lihat. Tapi yang orang barokah dengan Allah. Barokah itu lebih dari urusan harta. Jadi yang ada kalau ada negara miskin, apakah itu berarti kurang Allah? Belum tentu. Karena bisa jadi kemiskinan itu barokah. Ini sulitnya memahaminya itu. Mau contoh, miskin tapi barokah. Tadi ada orang gaji pas kan miskin ya, orang cenderung miskin. Tapi justru disitulah ketenangannya. Dia nggak diusik sama orang dan dia sabar sekali menghadapi makan yang pas itu. Istrinya sabar, anaknya sabar, semua sabar. Allah sudah barokah. Barokahnya untuk hamba ini adalah kemiskinan. Karena barokah itu kan definisinya ziyadatul khair, tambahnya kebajikan. Nanti ketika sudah itu Allah bisa naikkan dari hartanya. Bisa jadi. Sulitnya kita mendefinisikan itu di dunia itu sulitnya karena nggak ada Rasulullah. Jadi nggak bisa nanya ayat apa. Karena kis itu belum tentu menjelaskan barokah. Sekarang kalau ada teman lancar banget lo bisnisnya, belum tentu itu barokah. Bisa jadi itu ada. Pas lancar, ternyata hancur perkara. Justru dari kelancarannya itu dia hancur berurusannya. Itu berkah apa? Ada orang berjabatan.
Masya Allah, ini yang baik sekali. Allah muliakan. 2 tahun berikutnya masuk penjara. Itu berkata ada. Kalau tahu Said Agil surat kemarin itu, Said Agil Munawar tahu bahwa dia ditawari Mbak Mika jadi menteri, ternyata sebab lurus menuju penjara, mending ditolak. Tahu setelah masuk penjara, harus bikin urusan yang gue nggak terima urusan ini. Itu waktu itu kan baik ini Said. Yang sama apal Quran lurus sekali, terus nudar pada orang, semua orang yang tanda tangan sudah dibaca. Tanda tangan itu saking baiknya orang. Serius, itu berkata. Nah, jadi di dunia ini kita nggak pernah tahu hakikatnya perkara. Itu yang akhirnya terkadang yang bisa kita lakukan itu engkau beriman bertakwa, nanti Allah berikan hasil. Hasilnya insya Allah baik. Nah, cuma secara perkiraan rata-rata, kalau orang dihindarkan dari kemiskinan, Allah hindarkan dari rasa takut, Allah hindarkan dari lapar, Allah hindarkan dari penghinaan, Allah hindarkan, plus Allah berikan kemudahan menjadi orang saleh, itulah yang namanya keberkahan situasi. Tapi untuk mengukur fakta menuju teori tidak cukup mudah, tidak nyinyir-nyinyir. Jadi sekarang kalau ada negara miskin di Afrika, itu sebabnya apa? Banyak sebabnya. Bisa karena dari iman yang takwa kita, bisa karena usahanya belum benar menuju kemakmuran bangsa, bisa jadi adanya korupsi tak terhingga, bisa jadi karena eksploitasi bangsa lain. Jadi sebenarnya banyak. Jadi kalau kita iman, kita harus iman bertakwa. Kata takwa itu dikelola jalan dengan sangat baik. Harus ini, dikelola dengan sangat baik. Gitu. Ya bentuknya, ya mungkin kemudahan kita kira-kira yang perkara Allah gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai proses jam 7 di jam saya. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, ada kemudahan yang kita dapat di pagi ini, sehingga pulang dalam hati yang lebih baik, lebih tenang, dan yang dapat bersama. Dan kalau penasaran, tadi Ustaznya juga janji bulan depan kita lanjutkan. Jadi kayaknya jangan pindah ke cabang yang lain dulu kan? Atau mungkin masuk di ranking dari cabang itu, karena kayaknya masih banyak yang mau nanya. Dan semuanya begitu. Ya insya-Allah pekan jazakallah khair kepada Ustaz Muslimin Fauzi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak untuk beliau dan juga Allah memberikan keberkahan buat kita yang mendengarkannya dengan kesenangan, keputusan dan keberkahan. Pekan depan kita ketemu di pekan pertama berarti dengan Ustaz Muhammad Ilyas dengan kitab Al-Minhajnya. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya.